Halo teman-teman semua, balik lagi di channel YouTube aku. Pada kesempatan kali ini, aku mau nunjukin cara untuk overlay peta kerawanan bencana banjir. Oke, nanti kita bakal pakai beberapa parameter, lalu kita overlay menjadi peta kerawanan bencana. Nah, di sini aku langsung aja buka ArcGIS-nya. Oke, ini udah terbuka teman-teman. Nah, untuk open existingnya ini kita silang aja ya. Oke, kita save dulu filenya. Nah, kita save di folder penyimpanan yang bakal kita jadiin tempat untuk menyimpan seluruh data dan project ini. Nah, ini aku bikin baru folder banjir. Oke, kita simpan di dalamnya. Kita kasih nama ya. Ini aku kasih nama peta banjir. Terus kita add data. Pertama-tama aku bakal add data batas administrasi, teman-teman. Terus aku bakal ambil salah satu wilayah yang bakal aku jadiin pemetaan. Aku ekspor datanya ke tempat yang tadi udah kita buat yang folder banjir. Aku buat folder baru SHP, kemudian aku ekspor ke dalamnya, karena nanti SHP ini bakal aku gunain sebagai batas untuk cut data-data parameter yang lain gitu. Oke, ini udah aku kasih nama batas Pekalongan. Oke, ini aku zoom ke layar. Nah, kita lihat ini untuk parameter yang pertama yaitu kemiringan lereng. Kita add untuk datanya ya teman-teman. Ini aku bakal add data slope atau kemiringan lereng yang udah aku buat. Nah, buat teman-teman yang belum tahu cara buatnya, jadi ini tuh data kemiringan lereng nih teman-teman, layer se-Indonesia. Kalau teman-teman belum tahu cara buatnya, teman-teman bisa cek link di bawah, nanti aku cantumin cara buatnya. Atau teman-teman bisa aja langsung download datanya, ada di website aku, nanti aku juga cantumin cara untuk downloadnya. Nah, ini aku potong dulu pertama-tama data layer slope-nya, aku potong sesuai batas Pekalongan teman-teman. Klik OK, outputnya biarkan default dulu aja, karena kita bakal mengatur pakai tool-tool yang lain. Nanti kita untuk yang data terakhir baru kita simpan. Nah, ini aku reclassify karena kita butuh menyesuaikan klasifikasi ini dengan klasifikasi yang ada di jurnal. Nah, klasifikasi ini teman-teman ada 5 kelas ya. Kemudian klasifikasinya menggunakan persen. Kayak ini kita buat 5 kelas menggunakan persen. Nah, untuk kelasnya coba kita lihat ya. 8, 15, 25, 45. 8, 15, 25, 45 teman-teman. Oke, ini 100. Ya, oke teman-teman. Kemudian klik OK. Oke, ini udah jadi. Selanjutnya kita ubah data vektor ini, ya data raster ini ke data vektor atau menjadi poligon teman-teman. Menggunakan tool raster to polygon. Klik OK. Oke, ini udah muncul. Coba kita lihat atributnya nih, ini ada sekitar 7.000, banyak banget ya. Biar lebih simple datanya, kita pakai dissolve untuk menyatukan fitur yang memiliki satu kelas. Nah, kita pakai grid code. Nah, untuk data ini baru kita simpan nih ke data folder penyimpanan kita, karena ini tool yang terakhir gitulah istilahnya. Nah, nanti outputnya ini yang bakal kita gunakan untuk overlay teman-teman.
Coba kita lihat. Nah, di sini ada 5 kelas kan teman-teman, dibandingkan data yang tadi ada sekitar 7.000. Oke, ini aku bakal tambahin field baru, lereng menggunakan teks. Karena aku bakal tambahin keterangan sesuai dengan yang ada di jurnal. Untuk kelas 1 itu kelas yang pertama ya teman-teman, tadi 0 sampai berapa ya, 8 apa ya? Oke, nanti kita lihat aja lah. Ini kita start editing dulu. Yang lereng ya teman-teman. Oke, ini grid cut 1, 0 sampai 5%. Coba kita lihat. Oh iya, 8 ternyata. Oke teman-teman, tinggal tulis aja ini sesuai kelas yang ada di panduan jurnal teman-teman. Oh ya, nanti kalau kalau aku belum nyantumin jurnalnya juga teman-teman bisa komen kok, barangkali nanti aku lupa ya. Oke, ini udah stop editing, save edit. Oke, yang data-data lain kita remove aja ya teman-teman, biar nggak terlalu banyak ini di sini. Oke, kita kasih simbol dulu teman-teman biar bisa lihat nih perbedaannya. Oke, kita urutin dulu ya. 0 sampai 8, 8 sampai 15, 15 25. Oke, udah urut. Kita pilih simbolnya. Nah, aku pakai ini. Oke, kita remove aja nih, ada abu-abu, outline-nya di remove aja apa ya teman-teman. Kita buat outline-nya jadi 0. Nah, ini 0. Oke, seperti ini teman-teman tampilannya. Next parameter ketinggian. Untuk ketinggian ini aku bakal buat dari data dem. Nah, ini untuk elevasinya. Kita add datanya dulu ya. Kita add data dem teman-teman. Data dem mosaik. Nah, ini aku juga udah ada data dem yang se-Indonesia. Kalau teman-teman mau download, bisa langsung ke link yang aku cantumin di bawah. Atau kalau teman-teman mau tahu cara untuk download per AOI gitu, nanti aku juga cantumin ya. Oke, ini aku potong dulu barusan pakai ekstrak BEMA sama kayak sebelumnya yang lereng. Kemudian selanjutnya aku mau pakai tool fill contour. Nah, ini aku add dulu karena nggak ada di toolbook, karena baru aja aku download toolnya. Nah, ini dia. Nanti kalau teman-teman mau toolnya, teman-teman bisa komen aja di bawah, nanti aku kasih linknya. Oke, ini tinggal masukin rasternya yang udah kita potong. Kemudian untuk elevasinya, untuk intervalnya kita buat 10. Oke, ini udah jadi. Ini aku percepat ya teman-teman, tapi untuk proses sebenarnya itu lumayan memakan waktu, jadi teman-teman bisa nanti sesuaiin aja. Oke, ini udah nih untuk intervalnya 10. Nah, ini aku bakal coba satuin beberapa fitur data yang ada dalam atribut ini agar jadi satu kelas sesuai kelas yang ada di jurnal. Ini aku pakai select by attribute. Yang pertama kurang dari 10. Kita satuin data-datanya. Pertama ini min 10 sampai 0, kemudian 0 sampai 10. Kita start editing menggunakan yang fill contour. Oke. Nah, terus kita merger ya. Nah, di sini nih. Oke, merger. Oke. Bentar, kita selang dulu. Oke, nih. Kita lihat dulu ya datanya. Oke, jadi ini teman-teman bisa lihat tuh di mapnya. Oke. Nah, udah. Kemudian nah, ini ada beberapa yang no data, ini kita hapus aja gimana. Nah, ini data yang ada di luarnya. Kalau fill contour emang gitu teman-teman, kadang ada data yang
di luarnya gitu. Sekarang 0 sampai 50 kita pilih range yang ada di dalamnya. Kita pakai OR, range count sama dengan, kemudian setelah 20 berapa teman-teman? 20 sampai 30. Teman-teman cari aja ini. Nah, 20 sampai 30 nih. 20 sampai 30. Kemudian ini kita copy aja, pastein, kemudian selanjutnya 30 sampai berapa? 40. Ya. Kita klik 2 kali. Kemudian pastein lagi, teman-teman. Selanjutnya 40 sampai 50. Apply. Oke, kita satuin, kita merge. Bener ya? Oke, kita merge. Set. Mana ini datanya? Di bawah kayaknya ya. Oke, kita hapus. Selanjutnya 50. Mulai kelas dari 50. Mulai kelas 50 sampai 100. Terus kita OR lagi. Kemudian 60, teman-teman bisa ketikin aja di situ biar lebih mudah dibandingkan nyari satu-satu kan. Pastein lagi. Kemudian habis 60 berapa? 70. Paste, habis 70, 80. Paste, habis itu 90, 100. Oke. Kita merge. Oke. Kemudian berapa nih? 100 sampai 200. 100 sampai 200. Oke, ini kita hapus ya. Kita hapus mulai dari 100. 100. Kemudian paste 110. Paste 120. Paste 130. 40. 50. 60. 70. 80. 90. Oke. Nah, oke, tinggal kelas yang terakhir nih. Lebih dari 200. Nah, untuk kelas yang terakhir gimana kalau kita pilih dari sini aja langsung. Save edit dulu. Sebelumnya aku mau ini pakai tambahin, maksudnya add field. Karena buat keterangan untuk yang aku sesuaiin dengan jurnal. Ini aku pilih, aku tambahin nanti biar select yang lebih dari 200-nya lebih mudah soalnya. Nanti kita lihat aja bareng-bareng ya caranya yang aku pakai. Ini aku kasih kelas dulu, sesuaiin jurnal. Kurang dari 10 ya. Kurang dari 10. Kemudian yang ini tadi kita udah merger. Berapa tadi? 10 sampai 50. 10 sampai 50. Kemudian yang ini 50 sampai 100. 50 sampai 100. Kemudian ini 100 sampai 200 kan ya? 100 sampai 200. Sampai 200. Oke. Kita save, kemudian kita balik ke sini.
Coba kita lihat, kita urutin biar kelihatan. Oke, balik lagi ke atas. Nah, ini kita pilih aja yang udah ada kelasnya, kemudian kita switch gitu teman-teman, biar nah kalau gini kan lebih mudah, nggak perlu select satu-satu kan melalui select by attribute. Terus kita satuin tuh, set. Nah, ini kelas yang lebih dari 200, lebih dari 200. Oke. Stop editing, save edit. Oke, kita udah punya kelasnya. Nah, kita langsung aja kasih simbol. Kategoris pakai kelas ketinggian. Kita urutin dulu ya teman-teman. Kurang dari 10, 10, 50, 50, 100, ini bawa ke atas. Oh, kebalik. Oke, udah. Terus kita kasih simbol. Oke, seperti ini teman-teman hasilnya. Next parameter ya. Next parameter apa nih? Jenis tanah teman-teman. Jenis tanah kita add datanya ya. Kita add datanya. Nah, ini aku punya data jenis tanah Jawa. Kalau teman-teman mau download, bisa ke website aku. Tanah, kemudian diklik nih, diklik pakai batas Pekalongan. Klik OK. Oke, ini udah jadi. Ini kita remove aja yang se-Jawa tengah. Ini kita remove. Oke, udah ada 3 parameter nih. Untuk jenis tanahnya kita coba buka atribut. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti kita bakal kasih klasifikasi. Nah, di sini aku sebenarnya ada ngasih field baru gitu. Aku ngasih field baru, field infiltrasi gitu. Nah, aku tunjukin itu yang aku panah merah. Cuman videonya ternyata nggak ke-record teman-teman, maaf banget. Jadi teman-teman bisa lakuin hal yang sama seperti yang aku add field di yang parameter sebelumnya, yang parameter ketinggian. Di situ aku add field, kemudian aku tulis data-data dalam fieldnya itu. Nah, teman-teman bisa klasifikasiin tuh infiltrasinya sesuai dengan kolom yang jenis tanahnya gitu teman-teman. Oke, kita next parameter selanjutnya yaitu parameter curah hujan. Nah, di sini aku data curah hujannya dari BPS teman-teman. Kalau teman-teman nemu data lain, contohnya seperti dari BMKG itu boleh. Nah, di sini aku dari BPS karena aku nemunya data yang curah hujan per hari itu dari BPS, teman-teman. Jadi aku pakai dari BPS. Dan di sini aku bikin SHP baru. Kemudian aku kasih nama curah hujan. Untuk fitur tipenya poligon, kemudian kasih koordinat. Nah, di sini aku pakai koordinat geografis. Oke, kita tambahkan field baru. Nah, di sini aku kasih nama curah hujan milimeter per hari. Oke, ternyata nggak bisa pakai dalam tanda kurung dan slash. Jadi ini udah langsung diubahin ke underscore. Kita start editing, kemudian kita
semua layarnya kita matiin dulu, yang kita aktifin yang pekalongan. Ini kita copy, kemudian kita pastein ke curah hujan. Ulangin, kita copy, kita pastein ke curah hujan nih teman, pilih yang curah hujan targetnya. Oke, kita stop editing. Oh ya, sebelumnya kita masukin dulu untuk data hujannya. Nah, di sini aku jumlahnya itu 41,61. Kita stop editing. Tadi datanya aku sesuaiin sama yang dari BPS itu. Oke, parameter selanjutnya yaitu penggunaan lahan. Kita add datanya. Nah, untuk curah hujan sebenarnya teman-teman bisa buat maka IDW kalau misalkan punya beberapa stasiun curah hujan. Cuman ini karena aku nemunya yang daerah sepekalongan gitu, jadi aku langsung aja create SAB baru gitu. Oke, ini aku potong barusan untuk data penggunaan lahannya. Ini untuk data penggunaan lahannya aku dapat dari webnya KLHK. Nanti teman-teman kalau mau download, aku kasih tahu caranya di description box. Kita kasih simbol kategori seperti biasa, kemudian pakai yang desin atau deskripsi Indonesia. Nah, ini kelas-kelasnya nih teman-teman. Ada badan air, belukar, hutan, dan lain-lain. Kita pakaiin aja simbolnya tuh. Nah, teman-teman nggak usah nggak usah peduliin tuh nama-nama simbol yang ada di folder penyimpanan aku tuh. Itu aku simpen sendiri. Jadi teman-teman kasih simbol aja, pokoknya sesuai yang merepresentasikan dari kelas penggunaan lahannya. Nah, ini simbol-simbol yang biasa aku pakai. Teman-teman juga kalau misal bingung nih simbol yang bener yang apa gitu, teman-teman bisa lihat standar simbol yang udah disediakan di SNI. Oke, aku biasanya pakai simbol ini. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian selanjutnya parameter kerapatan sungai. Nah, untuk kerapatan sungai ini udah aku buat ya teman-teman berdasarkan dari jurnal ini. Nah, ini caranya itu tinggal panjang sungai itu dibagi dengan luas daerah aliran sungai. Nah, kalau teman-teman belum tahu caranya, teman-teman bisa lihat di channel YouTube aku, itu udah aku buatin. Kemudian udah semua apa ya? 1. Oke, selanjutnya ini scoring teman-teman. Untuk parameternya udah semua nih. 2, 3, 4, 5. 5 parameter ya. 6 parameter. Selanjutnya kita scoring teman-teman. Kita scoring seluruh parameternya. Yang pertama parameter ini kelerengan. Kita kasih kita hapus aja. Yes.
scoringnya kita add field dulu. Kita kasih nama skor lereng. Pakainya sort integer aja. Kemudian oke. Nah, kita kasih nih sesuai dengan yang ada di sini. Nah, di sini kan ada nilai tuh. Nah, itu nilai skor. Kita start editing dulu. Mana ini editornya? Editornya nggak ada, teman-teman. Tiba-tiba kita ke customize, munculin yang editor. Toolbar editor. Nah, ini editor, start editing, pilih yang lereng. Kita mulai dari yang ini paling atas 5, 4, 3, 2, 1. Nah, udah sesuai. Kemudian selanjutnya kita stop editing, save edit. Oke, next. Ketinggian. Nah, ini ternyata belum kita ekspor, teman-teman. Kita ekspor data dulu yang ketinggian nih. Kita ekspor ke sini ketinggian. Oke, ini udah. Yang ini kita remove aja. Ketinggian. Kita open attribute tabel. Nah, ini untuk yang field yang enggak diperlukan kita delete aja. Kita delete, kita sisain yang field ketinggian yang udah kita buat tadi. Kita add field skor ketinggian. Pakai sort integer seperti biasa. Lalu kita kasih skornya dengan start editing dulu. Untuk skornya itu kita lihat coba ya. Kita lihat skornya mulai dari 5 paling rendah, 5, kemudian bawahnya lagi 4, kemudian 3, 2, dan paling tinggi 1. Oke, stop editing, save. Oke, ini udah teman-teman. Nah, kalau diurutin kayak gini nih, sesuai yang ada di jurnal. Oke, kita coba buka yang jenis tanahnya. Nah, di sini kita ternyata ini belum diekspor juga. Kita ekspor dulu ya teman-teman. Kita klik kanan, data, ekspor data, kita ke folder penyimpanan ini, tanah. Oke, kita open atribut tabel. Nah, ini seperti biasa, kalau field yang nggak diperlukan kita delete aja teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman mau lebih mudah gitu daripada delete satu-satu, teman-teman bisa di solve. Aku biasanya pakai itu, cuman barusan aku kelupaan teman-teman. Nah, ini kita hapus aja. Oke, kita hapus teman-teman. Oke, coba kita lihat, udah nih ya ini. Nih, di sini udah ada infiltrasinya teman-teman. Maaf banget sebelumnya nggak kerecord ya. Nah, ini aku bakal add field skor tanah. Kemudian aku sesuaiin sama ini, yang tidak peka 5, 4, 3, 2, 1. Mulai dari yang tidak peka. Nah, di sini. Nah, ini aku nggak pakai start editing karena aku pakai field calculator 5. Tidak peka, kemudian agak peka atas nih. Agak peka.
Kalau teman-teman mau ngedit atribut tabel tanpa start editing, teman-teman bisa pakai field calculator. Oke, kemudian kepekaan sedang, skornya berapa? 3. Oke. Kemudian peka, skornya 2. Dan yang terakhir sangat peka, skornya 1, teman-teman. Oke, selanjutnya yang curah hujan. Nah, di sini kita lihat coba curah hujan yang kita pakai itu masuknya ke kelas mana? Tadi 41 ya, berarti kelas yang sedang. 41,61 dia masuk kelas sedang. Ini kita delete aja. Oke, kita kecilin. Terus kita add fill skor hujan. Oke. Untuk kita fill kalkulator aja biar lebih mudah. Nah, kelasnya ini nih. Skornya berapa? 3. Ya, bener banget. 3. Klik OK. Oke, udah. Oke, selanjutnya yang penggunaan lahan. Ini juga banyak banget ya. Banyak sekali. Nah, caranya sama kayak tadi, kita ekspor data PL-nya, teman-teman. Oke, kita remove yang tadi. Kita coba lihat atribut tabelnya. Kita lihat atribut tabelnya. Nah, di sini ada banyak sekali field yang tidak kita pakai. Kita di solve aja ya, biar lebih mudah. Oke, kita di solve yang PL. Pakai yang dash in, klik OK. Oke, udah muncul. Ini kita remove, PL di solve. Coba kita open atribut tabel. Nah, seperti ini teman-teman, jadi lebih mudah ya, mudah terbaca karena kelas yang sama itu disatuin gitu. Kita ekspor. Oke, nanti data PL yang satunya kita hapus aja nanti di folder penyimpanan biar nggak double. Nah, ini kita hapus fill yang nggak dipakai. Ini juga save length and save area. Oke, kemudian kita add fill untuk skornya. Skor apa nih? PL ya. Lalu kita coba lihat untuk kategori kelasnya. Nah, ini mulai dari 1 hutan. Oke, kita lihat hutan. Ini hutan nih teman-teman, hutan dia 1. Oke. Kemudian next, habis hutan semak belukar 2. Nah, di sini nih ada belukar. Kita start editing aja biar langsung di sininya 2. Kemudian next, ladang tegalan kebun 3. Sawah tambak 4, pemukiman 5. Ladang mana nih? Ini ada perkebunan 3. Kemudian terus apalagi nih?
tegalan, kebun, sawah, tambak 4. Ini 4 nih. 4 tambak tadi ada. Oh ya, sawah tambak bener ya. 4. Kemudian tanah terbuka kita kasih kelas 2 karena dia mirip-mirip sama belukar. Belukar itu kan ada sih rumputnya, cuman agak terbuka gitu. Nah, permukiman 5 teman-teman. Kita kasih 5. Oke. Kita stop editing, save edit. Oke. Yang terakhir KS-nya, kerapatan sungainya. Oke, belum dikasih skor. Kita seperti biasa kita delete fill yang nggak diperlukan. Kita delete. Oke, kita add fill apa teman-teman? Skor kerapatan sungai. Oke. Coba kita lihat ini masuknya ke kelas mana. Kelas ini ya teman-teman. 0,0. Oh iya, kelas pertama semua ini ya teman-teman. 5. Oke. Nah, udah semua nih, kita save jangan lupa. Kemudian selanjutnya kita bakal overlay. Kalau skornya udah semua, tinggal overlay teman-teman. Nah, ini kita pakai union, kita select semua parameter, masukin. Kemudian oke teman-teman. Oke. Nah, ini udah muncul. Kita coba open atribut tabel. Oke, kita lihat nih untuk fill-fillnya itu jadi satu semua seluruh data. Nah, kita add fill langsung aja, add fill untuk skor totalnya. Kita pakai name overlay, kemudian tipenya sort integer. Lalu kita bakal hitung semua parameternya. Coba kita lihat ada pembobotannya atau enggak. Oke, ini ada pembobotannya. Jadi nanti untuk bobotnya dikalikan dengan skor masing-masing parameter. Yang pertama ini parameter kemiringan lahan, bobotnya 0,20. Kita buka kurung. Oke, kita ketik 0,20. Kemudian kita kalikan dengan tadi kemiringan lahan. Skor yang kemiringan lahan, coba kita cari. Skor kemiringan lahan teman-teman diingat juga ya, sebelumnya itu pakai nama fieldnya itu apa. Nah, ini aku pakai skor lereng, tutup kurung, ini kasih buka kurung. Oke, kita dalam kurung, kemudian tambah buka kurung lagi 0,10 kelas ketinggian, 0,10 kali skor ketinggian. Nah, ini teman-teman bawahnya lagi. Oke, ini tutup kurung plus buka kurung, next 0,20 tekstur tanah, 0,20 kali tanah mana. Oke, plus buka kurung 0,15 kali hujan, tutup kurung plus selanjutnya penggunaan lahan. Oke, kita cari skor penggunaan lahan di mana nih, Oke, ini
Oke, selanjutnya 0,10 kali skor kerapatan sungai tutup kurung. Udah semua? Klik OK. Oke, ada masalah ini. Sepertinya ada masalah di ini. Apa namanya, komanya. Dia pakai titik sepertinya atau pakai koma. Coba kita ganti ke koma semua dulu. Kalau nggak bisa berarti titik. Oke, berarti titik ya teman-teman makainya. Karena di ArcGIS tuh ada yang komanya tuh pakai titik, ada yang pakai koma. Jadi ternyata untuk fill kalkulator dia makainya titik. Kemudian ada beberapa data tuh lain itu makainya koma teman-teman. Oke, ini kita coba lihat. Kita buat ini. Kita buat fill baru biar overlay-nya tuh integer teman-teman. Integer. Overlay-nya tuh float biar bilangan pecahan gitu. Kita delete yang tadi. Kemudian kayaknya untuk sintaknya tadi masih ada. Kita coba fill kalkulator. Oke, masih ada untuknya ya. Langsung oke aja. Oke, nah nanti hasilnya kayak gini nih. Kalau yang tadi kan cuma satu angka gitu, jadi ini ada komanya gitu. Oke, kita tambahkan fill baru untuk kelasnya. Kelas apa? Kelas banjir. Oke, lalu kita bakal klasifikasiin kelas banjir ini. Kita klasifikasikan sesuai dengan kelas yang bakal kita buat. Sebenarnya di sini nggak ada untuk kategori kelasnya. Coba kita cari dulu ya, barangkali ada. Tapi sebelumnya aku tuh baca nggak ada sih. Kita cari lagi. Oke, nggak ada teman-teman. Ini nggak ada. Oke teman-teman, tidak ada ini. Nggak ada, jadi aku bakal pakai rumus yang biasanya dipakai untuk menentukan kelas. Jadi untuk menentukan kelas tuh biasanya skor tertinggi itu dikurangin skor terendah, kemudian dibagi jumlah kelas yang mau dipakai. Oke, aku hitung coba. Tadi kan skor tertingginya 4,2 dikurangin skor terendah 0,2 jadinya 4. Kelas yang mau aku pakai itu 3. Jadinya 4 bagi 3 sama dengan 1,33. Nah, untuk kelas pertama itu skor paling rendah itu ditambahin untuk interval kelasnya. Jadi ini 0,2 itu ditambah dengan 1,3. Hasilnya 1,53. Coba kita lihat untuk di sini ada 1,53. Enggak. Kalau nggak ada sebenarnya tinggal tulis aja, cuman aku di sini mau pakai yang ada di sini aja. 1,5. Nggak ada 1,53. Kita pakai 1,55 aja. Oke.
apply. Kemudian kita masukin untuk kelasnya fill kalkulator, kita hapus aja, ketik kelas paling bawah, kelas apa nih? Di sini jurnalnya dia bilangnya tidak rawan. Oke, tidak rawan, tidak rawan, tidak rawan. T-nya gede, R-nya gede. Oke. Oke, selanjutnya kelas selanjutnya itu berarti lebih dari, enggak ada sama dengannya ya. Oke, lebih dari 1,55 dan kurang dari berapa nih, kita hitung lagi ya. Berarti 1,55 tadi, yang ini aja 1,53 tambah 1,33, 2,86. Coba kita lihat ada enggak 2,86. Oke, pakai yang mendekati nih, ini 2,85 kurang 0,1, but it's okay. Oke, ini yang terselect. Kemudian kita seperti biasa fill kalkulator. Cukup rawan ya, sekarang cukup rawan tidaknya kita hapus. Cukup. Oke. Oke, selanjutnya kelas yang terakhir. Berarti lebih dari sama dengannya hapus 2,85. Oke. Kelas yang terakhir apa nih? Kelas yang terakhir yaitu sangat rawan. Sangat rawan. Oke. Kita close. Coba kita kasih simbol ya teman-teman ya, kasih simbol. Kita kasih simbol lagi, kategoris fieldnya pilih yang kelas banjir, add all value, cukup rawan. Oke, ini kebalik. Oke, tidak cukup rawannya ke bawahin, jadi mulai dari tidak rawan, cukup, sangat rawan. Kita pakai ini. Oke, nih teman-teman bisa lihat nih. Gimana kalau kita di solve aja biar untuk batas-batas yang untuk kelas yang satu kelas itu jadi satu gitu ya. Kita klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih bedanya di solve sama yang enggak di dissolve. Kalau yang enggak di dissolve itu tadi teman-teman bisa lihat sendiri kan, itu untuk yang satu kelas itu masih ada beberapa poligon itu. Jadi kalau misalkan di solve itu yang satu kelas itu jadi satu. Jadi untuk tampilannya itu lebih enak dilihat gitu. Rawan, cukup rawan, sangat rawan. Oke, udah urut ya. Kita pilih simbolnya. Ups. Ini play. Coba kita lihat. Nah, hasilnya seperti ini. Beda banget sama yang tadi kan. Yang tadi tuh kayak ruwet banget gitu loh dalam satu kelas, padahal kita coba pakai simbol lain teman-teman. Gimana? Pakai yang ini apa ya? Ini coba. Oke. Kita pakai ini aja ya. Seperti biasa ini aku nggak pakai outline. Oke, kayak gini ya. Nah, untuk visualisasinya tinggal ditambahin kayak batas-batas administrasi seperti batas administrasi berarti apa nih? Kecamatan ya. Kan ini kan kabupaten, berarti yang lebih spesifik lagi kecamatan. Nah, ini kita definition query builder name 2, kabupatennya Kabupaten Pekalongan. Klik 2 kali, klik OK, and then OK. Oke, ini udah Pekalongan. Kita ganti simbolnya biar di dalamnya kelihatan. Kita pakai yang hitam aja.
Ini jangan terlalu tebal nih, satu aja. Oke, ini udah tampak. Nah, teman-teman juga bisa kasih namanya di label. Kita checklist ini, kemudian pilih mau pakai field apaan. Ini aku pakai name 3. Name 3 tuh artinya yang muncul nanti bakal nama kecamatan. Kalau name 2 yang muncul nama kabupaten. Oke, ini udah muncul nih teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat mana nih daerah yang kerawanan banjirnya tinggi, mana kecamatan yang kerawanan banjirnya sedang, mana yang kecamatan kerawanan banjirnya rendah. Oke, itu saja untuk video kali ini. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah. Atau kalau kalian ada masukan tentang video ini maupun tentang channel ini, kalian bisa banget tulis juga di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian butuh tutorial, kalian bisa request ke aku. Nanti aku usahakan untuk buat tutorial sesuai dari request kalian. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa kunjungin ke Instagram pribadi aku @nurismasyida. Atau kalau kalian masih kesulitan untuk buat peta, kalian bisa ke jasa pembuatan peta aku di Instagram @imkartograph. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, kemudian subscribe channel ini agar semakin berkembang. Karena kedepannya aku bakal rutin upload video-video tentang pemetaan. Terus jangan lupa share video ini agar semakin bermanfaat. Terima kasih udah nonton video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.